Hai semua, kembali lagi bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang bercanda sampai yang serius. Akhirnya kita ketemu lagi. Aku selalu nunggu-nunggu momen kayak gini lah. Kayak di saat aku bisa ngobrol bareng kalian. Aku tuh selalu ngerasa seneng dan bersemangat lah setiap kali bisa ngobrol bareng teman-teman aku. Karena seperti apa ya, pendengar setiaku lah yang selalu aku butuhin, yang bikin aku tuh ngerasa didengar dan dihargai. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya menyentuh hati. Jadi siap-siap dengerin cerita dan curhatan dari aku. Oke. Jadi pernah gak sih kalian ngerasa kayak ada di labirin pikiran sendiri? Kalian tahu yang kayak setiap kali coba keluar dari satu masalah, malah ketemu masalah lain. Pikiran berantakan, rasanya kayak muter-muter aja gitu. Aku sendiri pernah banget ngalamin ini, dan rasanya tuh capek. Capek secara mental dan capek secara emosional. Kadang kita gak sadar kalau kita lagi tersesat dalam pikiran kita sendiri. Mungkin awalnya kita cuma mikir satu hal kecil, tapi lama-lama hal itu jadi gede dan bikin kita tambah bingung. Kita mulai dari coba bedah satu-satu kenapa kita bisa kebingungan dalam pikiran sendiri. Mungkin salah satunya karena kita terlalu banyak mikir, overthinking. Anyone? Kita sering mikir kayak terlalu jauh, hal yang sebenarnya belum tentu kejadian. Dan tahu gak sih, itu benar-benar nguras energi kita. Kalau kalian ngerasa sering cemas tanpa alasan yang jelas, itu pasti bisa jadi tanda kalau kalian tuh lagi tersesat dalam pikiran sendiri. Atau mungkin kalian jadi sering banget ragu sama keputusan yang kalian ambil. Semua hal kecil jadi kelihatan gede dan menakutkan. Dan yang paling parah, kadang kita jadi gak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma ada di kepala kita. Contoh nih, kalian dapat chat dari teman yang bunyinya simpel banget. Kayaknya kita perlu ngobrol deh. Nah, pikiran kalian langsung kemana-mana deh, muter-muter gitu. Langsung mikir, ngomong apa ya? Aku salah apa? Jangan-jangan dia marah sama aku ya? Padahal bisa jadi teman kalian cuma mau ngajak ngobrol biasa lah. Tapi karena pikiran kita udah keburu tersesat, jadinya kita stres sendiri. Di segmen kali ini, kita bakal bahas masuk ke segmen yang mungkin penting. Jadi gimana sih cara kita keluar dari kebingungan dan rasa tersesat dalam pikiran kita sendiri? Mungkin yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian tuh harus belajar untuk sadar dan menerima kalau kita lagi kebingungan. Terus coba deh buat mind mapping atau journaling. Tulisin semua yang ada di pikiran kalian biar lebih jelas masalahnya di mana. Kadang kalau kita lihat masalah kita dalam bentuk tulisan, kita jadi lebih gampang buat menemui solusinya. Jangan lupa juga buat ngobrol sama orang yang kalian percaya. Kadang dengan cerita ke orang lain, kita bisa dapat perspektif baru yang mungkin gak kepikiran sebelumnya. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. It's okay to feel lost sometimes, okay? Salah satu cara efektif buat ngatasin kebingungan adalah dengan mindfulness and meditasi lah. Kalian pernah coba? Kalau belum, aku saranin buat kalian coba aja deh. Meditasi bisa bantu kita buat lebih fokus dan tenang.
Coba ambil waktu beberapa menit setiap hari buat duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus ke pernapasan. Biarin semua pikiran lewat aja, jangan dipegangin lah. Mindfulness juga gak kalah penting lah. Ini tentang gimana kita bisa lebih sadar sama apa yang kita lakuin saat ini. Jangan biarin pikiran kita lari ke masa lalu atau masa depan terus-terusan. Nikmati apa yang ada sekarang lah. Misalnya, waktu kalian makan, bener-bener nikmatin lah makanan yang kalian makan saat ini. Rasain teksturnya, aromanya, dan rasanya. Itu bisa bantu kita buat lebih guarded dan gak terlalu tersesat dalam pikiran. Kebingungan dan tersesat dalam pikiran juga sering terjadi karena kita kurang perhatian sama kesehatan mental kita. Jadi, jangan lupa buat selalu jaga kesehatan mental. Lakukan hal-hal yang kalian suka, yang bikin kalian senang, bisa hobi, olahraga, atau sekedar jalan-jalan santai. Selain itu, penting juga buat jaga pola tidur dan pola makan. Jangan sampai kalian kurang tidur ya, karena itu bisa bikin pikiran kita tuh semakin berantakan. Makan makanan sehat juga bisa bantu kita lebih fokus dan tenang. Nah, sekarang aku mau share sedikit tips dan trik dari pengalaman pribadi aku sendiri. Sewaktu aku lagi ngerasa bingung dan tersesat, biasanya aku coba untuk disconnect sebentar lah dari sosial media. Kayak terlalu banyak informasi dan perbandingan yang bisa bikin kita tambah bingung. Aku juga suka dengerin musik yang menenangkan atau main game lah. Dan yang paling penting, selalu ingat buat kasih waktu untuk diri sendiri. Take a break kalau emang perlu. Jangan paksa diri kalian buat terus maju kalau emang lagi butuh istirahat. Satu hal yang sering kita lupakan adalah pentingnya berbicara dan mendengarkan. Kadang kita ngerasa malu atau takut untuk bercerita ke orang lain tentang apa yang kita rasain. Tapi percaya deh, berbicara itu penting banget. Kayak komunikasi lah. Gak perlu cerita ke banyak orang, cukup 1 atau 2 orang yang kalian percaya. Mereka bisa bantu kalian buat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, mendengarkan juga gak kalah penting. Dengerin orang lain yang bisa bantu kita buat kita mengerti situasi dan mungkin dapat insight baru. Jadi, cobalah buat jadi pendengar yang baik juga. Kadang kebingungan itu terjadi karena kita takut buat ngambil langkah. Kita terlalu mikir tentang konsekuensi dan akhirnya jadi stuck. Padahal langkah sekecil apapun bisa bikin kita merasa lebih baik. Coba deh buat list hasil kecil yang bisa kalian lakukan untuk keluar dari kebingungan itu. Mulai dari yang paling simpel seperti bangun lebih pagi, jalan-jalan sebentar, atau bahkan ngobrol sama teman. Dan mengambil langkah adalah kunci buat keluar dari kebingungan. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal. Ingat, setiap langkah kecil itu penting. Salah satu cara buat keluar dari kebingungan adalah dengan mengubah pola pikir kita. Coba ubah perspektif dari aku gak bisa menjadi aku akan coba. Percaya sama diri sendirilah bahwa kalian bisa melalui ini semua. Pikiran positif bisa sangat membantu buat mengurangi rasa cemas dan kebingungan. Setiap kali merasa bingung, coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Dengan begitu, kalian bisa melihat kebingungan bukan masalah besar lah, tapi sebagai kesempatan buat belajar berkembang. Jangan lupa aktivitas fisik juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Olahraga bisa bantu kita buat mengurangi stres dan kebingungan. Coba deh
rutin olahraga meskipun cuma jalan santai atau lari kecil. Selain itu, aktivitas fisik juga bisa bantu kita tidur lebih nyenyak, yang pastinya bakal ngurangi kebingungan dari hari berikutnya. Jadi, yuk gerak, cari aktivitas fisik yang kalian suka dan jadikan itu kebiasaan. Bukan cuma buat tubuh, tapi juga buat pikiran kita. Kadang kebingungan dan tersesat dalam pikiran juga mempengaruhi oleh lingkungan kita. Coba lihat sekitar kalian, apakah kalian punya lingkungan yang mendukung untuk berpikir positif dan produktif? Kalau tidak, mungkin saatnya untuk mencari lingkungan yang baru dan lebih mendukung. Bersosialisasi dengan orang yang positif dan bisa bantu kita buat keluar dari kebingungan. Lingkungan yang baik bisa memberikan energi positif yang bikin kita lebih semangat dan optimis. Salah satu cara efektif untuk keluar dari kebingungan adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang bisa dicapai. Jangan terlalu fokus pada tujuan besar yang mungkin terasa sulit untuk dijangkau. Mulai dari tujuan kecil realistis dan bisa kita capai dalam waktu dekat lah. Setiap kali kalian mencapai tujuan tersebut, kalian akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus maju. Ini bisa jadi langkah awal yang baik untuk keluar dari rasa kebingungan dan tersesat dalam pikiran. Salah satu penyebab kebingungan adalah ketidakpastian. Seringkali takut menghadapi hal yang nggak pasti dan nggak bisa diprediksi. Tapi hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Daripada terus-terusan cemas tentang masa depan yang belum pasti, coba fokus apa yang bisa kalian lakukan sekarang. Buat rencana yang baik, tapi juga siap untuk beradaptasi jika ada perubahan. Ini bisa bantu kita buat lebih tenang dan gak terlalu tersesat dalam pikiran. Kita seringkali lupa buat ngasih waktu untuk diri kita sendiri. Padahal, me time itu penting banget buat kesehatan mental kita. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang kalian nikmati. Entah itu baca buku, nonton film, atau sekedar santai dan ngopi. Me time bisa bantu kita buat mereset pikiran dan mengurangi kebingungan. Jadi jangan ragu untuk ngasih waktu buat diri sendiri ya. Kalian pantas mendapatkan waktu istirahat dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, bisa jadi pelajaran berharga. Kebingungan yang kita alami sekarang mungkin bisa jadi pelajaran yang berharga di masa depan. Coba deh buat refleksi dan cari tahu apa yang bisa kita pelajari dan dari kebingungan saat ini. Belajar dari pengalaman bisa bantu kita buat lebih bijak dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, jangan takut untuk menghadapi kebingungan, karena di balik itu semua pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Empati juga bisa membantu kita keluar dari kebingungan. Dengan mencoba memahami perasaan dan perspektif orang lain, kita bisa melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa bantu kita buat lebih tenang dan gak terlalu terjebak dalam pikiran kita sendiri. Kadang, dengan membantu orang lain juga sedang membingung atau kesulitan, kita bisa merasa lebih baik dan lebih terarah. Ingat, semua ini adalah proses. Kita gak bisa langsung keluar dari kebingungan dalam semalam. Butuh waktu dan usaha yang untuk benar-benar merasa tenang dan terarah lagi. Jadi hargai setiap langkah kecil yang kalian ambil. Setiap usaha yang kalian lakukan sekecil apapun itu adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan dan ketenangan. Jadi jangan menyerah dan teruslah berusaha. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung podcast hari ini. Aku gak nyadar banget kalau waktu bakal terasa cepat.
Aku benar-benar berterima kasih lah buat kalian yang selalu setia dengerin podcast ini. Kalian tuh benar-benar bikin aku semangat untuk terus bahagia dan berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian, aku nggak bisa sejauh ini. Aku benar-benar butuh kalian yang selalu ada buat ngedukung. Aku harap obrolan kita kali ini bisa bantu kalian yang mungkin lagi ngerasa bingung dan tersesat lah dalam pikiran. Ingat, kalian gak sendirian. Kita semua pernah ngerasain hal yang sama dan yang penting kita harus tetap bahagia ya. Sampai jumpa semuanya dan see you di next episode and see you, bye-bye.